memperingati ini. Nah, ini sebetulnya kemarin malam Rebu, biasanya peringatannya malam Rebu Wekasan. Tapi ini kita tepatkan pada hari Rebunya. Jadi awal peringatan ini itu biasanya dilakukan oleh keluarga Rasulullah yang mengingat bahwa Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal dan beliau wafat juga tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi lahir dan wafatnya sama. Tetapi awal beliau sakit itu pada hari Rebu bulan Syawal, Rebu terakhir bulan Syawal. Ya, jadi setelah sakit pertama pada hari Rebu bulan Syawal tahun 10 Hijriah, beliau wafat 12 Rabiul Awal. Jadi itu ada 15 hari tepat beliau sakit awal, kemudian 15 hari kemudian beliau wafat. Sakit awal beliau tanggal hari Rebu terakhir bulan Syawal, itulah yang diperingati dengan Rebu Wekasan Bodo Jowo. Nah, itu dulu pengaruh dari Pasai, Aceh, ya, karena Wali Songo ini sebagian berasal dari Pasai. Kalau di Aceh sekarang ini peringatannya dinamakan Rebu Habis. Rebu Habis. Ya. Kalau di daerah Irak, Persia itu peringatan ini dinamakan Arba'ah Akhir. Jadi ini bukan tradisinya orang Jawa aja, tapi Mesir ya, di mana-mana juga ada Arba'ah Akhir ini. Rebu terakhir, bahasa Jawa ini cuma Rebu Wekasan. Ya. Nah itu seolah-olah ini tradisinya orang Jawa, enggak ya. Jadi hari ini di Mesir, di Tunisia, Sudan, di Irak itu semua memperingati ini. Ya, jadi, bahkan sebagian orang-orang yang di Saudi juga yang bukan Wahabi itu memperingati Rebu Wekasan. Ini peringatan sak dunia ini, karena mereka yakin. Nah, cuman ada lagi tambahan keyakinan bahwa pada hari Rebu Wekasan ini ada keyakinan Allah menurunkan 350.000 balak. Ya, silakan aja keyakinan itu. Karena itu dengan adanya ini hari Rebu Wekasan itu diperingati dengan cara melakukan sholat, ya. Sholat sunnah yang disebut sholat sunnah hajar lidafil balak, untuk menghilangkan balak. Ya. Jadi kenapa? Karena jatuh sakitnya Rasulullah dianggap itu balak terbesar awal dari yang mengawali wafatnya beliau, sakit selama 15 hari. Ya. Itu tadi malam sebetulnya sudah sholat itu, tapi sekarang juga boleh. Itu sholat sunnah, sholat sunnah dan hajat ini dafil balak arba'ah rakaat ini lillahi ta'ala, 4 rakaat. Ya. Caranya
Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian rakaat ketiga membaca Al-Fatihah dan Al-Falaq 1 kali. Terus yang keempat membaca Al-Fatihah dan surat An-Nas 1 kali. Itu sholat sunnahnya yang biasanya dilakukan orang-orang itu. Tapi ada juga yang mengisi dengan khatmil Quran, macam-macam baca itu semuanya. Itu untuk nolak balak. Ya, karena ini tradisi yang diwariskan Wali Songo zaman dulu ya kita ikuti. Kenapa? Loh, diberi NU semua melaksanakan Rabu Wakasan ini karena ini dianggap musibah besar ya. Jatuh sakitnya Rasulullah yang membawa sampai beliau meninggal. Jadi, Rasulullah itu termasuk nabi yang dipilih dan fisik beliau itu sangat kuat. Sampai ada salah satu suku di Hijaz itu terkenal punya seorang jago gulat. Jadi dia jago gulat. Nah, orang ini mengatakan semua suku saya itu akan ikut saya masuk Islam. Tapi saya tidak mau memeluk Islam sebelum ada yang bisa mengalahkan saya gulat. Pertama yang ingin saya ketahui, Muhammad harus bisa mengalahkan saya. Bayangkan Nabi ditantang gulat. Lama ya. Ya, karena janjinya dia akan masuk Islam dengan semua sukunya diladeni sama Nabi. Apa yang terjadi? Begitu gulat dimulai, orang ini diangkat sama Nabi, dibanding pingsan langsung. Sahabat-sahabat nggak ngira, Nabi ternyata kuatnya begitu loh, dia gitu. Sampai orang tukang gulat itu dibanding pingsan langsung. Ya, nah, memang Rasulullah itu dalam riwayat itu semuanya dan keturunan beliau tinggi orang keluarganya. Ya, karena Rasulullah itu bukan orang Arab situ asli. Ya. Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang dari kota Ur, di kota di selatannya Baghdad. Jadi orang dari Irak sana, ya, orang Babylon. Nah, orang Babylon itu memang besar-besar, tinggi-tinggi, kulitnya putih. Itu sebabnya Rasulullah itu keturunan Bani Hashim, ya turunan Nabi Ibrahim. Orangnya kulitnya putih-putih semua, ya. Dan tingginya rata-rata 190. Ya. Karena itu Zuriya Rasul itu pasti tingginya tidak kurang dari 190. Ya, roto itu sudah. Kita lihat Sayyid Maliki, ya, 185 tingginya. Imam Khomeini 190. Ya, orang-orang itu keturunan Rasulullah itu tinggi-tinggi semua. Ya, karena itu agak kurang percaya kita ketika orang pendek-pendek. Zuriya Rasul dari mana? Kulitnya hitam. Kulitnya putih-putih, kulitnya hitam ini. Ya. Itu fisiknya luar biasa kuat. Sampai setahun sebelum beliau wafat, abad 9 Masehi, itu ada peristiwa.
ketika penaklukan Khaybar, satu benteng dipeluk oleh umat Yahudi, ditaklukkan, dan kemudian sebagian orang-orang Yahudi itu sudah kita memeluk Islam. Lalu ada seorang perempuan Yahudi, Fatimah namanya, membuat makanan disuguhkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Apa yang terjadi? Makanan itu diracun, diberi racun. Beberapa sahabat yang sudah makan langsung jatuh, ya. Malah sebagian meninggal. Rasulullah sempat makan, akhirnya, tapi tidak sampai habis karena begitu melihat sahabat-sahabat seperti itu, beliau segera mengakhiri makan. Tapi sejak itu beliau sempat sakit. Nah, sahabat-sahabat yang ikut makan ini, yang pertama sudah langsung mati, yang berikutnya ada yang sebulan setelah itu meninggal, 2 bulan kemudian meninggal karena racunnya sangat kuat. Rasulullah itu baru setahun kemudian sakit dan wafat. Jadi ada hubungannya sakit beliau itu dengan racun. Ya, itu. Jadi beliau bertahan dari racun itu selama setahun. Padahal sahabat-sahabat ada yang seketika meninggal, ada yang sebulan kemudian meninggal. Jadi itu menunjukkan bahwa fisiknya Rasulullah itu luar biasa kuat. Ya, orang biasa mati kok langsung. Ada yang sakit kemudian sebulan meninggal. Jadi itu memang fisiknya Rasulullah. Jadi itulah tradisi Rabu Wekasan ini diperingati umat Islam saat dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa. Jadi ada yang anggap itu kan tradisinya orang Jawa, Rabu Wekasan. Nah, bukan. Ya. Kalau di wilayah Aceh sana namanya Arba'ah, Rabu habis, ya, Rabu terakhir bulan Syawal. Kalau di Irak, di Iran, di Mesir, di Sudan, Tunisia namanya Arba'ah akhir, bulan Syawal. Jadi Rabu terakhir bulan Syawal, menandai jatuh sakitnya pertama Rasulullah. Ya, nah itu. Nah ini ya, alhamdulillah kita bisa memperingati ini. Mudah-mudahan dengan tradisi dan keyakinan bahwa pada hari Rabu Wekasan ini diperingati ya, untuk menolak balak. Ya, karena itu sholatnya juga disebut sholat hajat lidafil balak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini beroleh berkat Allah, ridho dari Allah, syafaat dari Allah, dan kita semua lepas dari balak yang ada. Ya, apakah itu berupa corona macam-macam, mudah-mudahan kita terhindar. Amin. Saya kira ini ya, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan khatmil Quran ini sebagai satu amaliyah yang tujuannya salah satunya pada Rabu Wekasan ini adalah litafil balak, menghindari balak. Ya, sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.